mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel pada Rabu malam. Kendati demikian, Saudara, KPK belum menyampaikan kasus korupsi yang menjerat Noel. Yang pasti KPK mengungkap OTT terhadap Noel dilakukan di Jakarta. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Nanti kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami update, kita nanti update kembali ya. Ya nanti kami update. Ya nanti kita update lagi. Ya. Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Ya nanti kita. Dalam keterangannya tertulis, Saudara, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyayanto membenarkan penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Penangkapan terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan soal pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Saya akan menyapa terlebih dahulu jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani, ada di gedung KPK. Okta, apa yang terbaru dari gedung KPK saat ini? Selamat siang Bella dan juga saudara, bahwa informasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel begitu pada Rabu malam ini sudah dikonfirmasi dan terjadi di Jakarta. Indikasi atau dugaannya Bella ini terkait dengan masih diduga sekali lagi ini terkait dengan pengurusan sertifikasi K3. Jadi memang diduga ada pemerasan yang dilakukan perusahaan-perusahaan atau kepada perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi K3 tersebut. Nah, selain Emmanuel Ebenezer atau Noel, ini juga masih beredar informasi Bella terkait dengan berapa orang yang memang juga turut diamankan. Ada yang mengatakan ada 10, kemudian juga ada 20. Ini tentu yang masih harus dikonfirmasi lagi kepada pihak KPK. Tapi yang pasti terkait dengan adanya operasi tangkap tangan ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK yakni Fitroh Rohyayanto dan juga juru bicara KPK yakni Budi Prasetyo. Dan informasi terakhir yang didapatkan oleh tim Kompas TV bahwa dari OTT yang dilakukan ini Emmanuel Ebenezer juga sudah berada di KPK. Sementara untuk status hukum dari Emmanuel Ebenezer sendiri ini tentunya masih ditunggu nantinya karena ada sekitar 1 kali 24 jam. Jadi memang kalau dihitungnya OTT-nya ini pada Rabu malam artinya bisa jadi untuk penetapan status maupun juga konferensi pers soal bagaimana perkara ini berjalan dan lain sebagainya maupun juga apa yang membuat Emmanuel Ebenezer ini terjaring oleh OTT ini nantinya bisa dilakukan pada Kamis malam dan juga terkait dengan apakah memang berapa uang maupun juga barang bukti yang amankan oleh KPK ini yang masih kita tunggu bersama Bella dan juga saudara. Dan kita ketahui bahwa saat ini Emmanuel Ebenezer juga sudah berada di dalam sehingga pemeriksaan juga masih dilakukan. Bella. Okta, apakah memang sudah ada konfirmasi orang-orang yang ditangkap ini selain tadi dikatakan bahwa Noel sudah ada di dalam, apakah sekitar 20 orang yang juga ikut diamankan juga sudah ikut berada dalam KPK? Iya Bella dan juga saudara, terkait dengan soal siapa saja ataupun juga pihak-pihak mana saja yang juga ikut diamankan selain dengan Emmanuel Ebenezer, ini yang masih kita tunggu bersama konfirmasi dari pihak KPK. Karena saat ini Bella kita pun juga masih menantikan maupun juga masih memantau di sekitar gedung KPK Jakarta terkait dengan informasi lebih lengkap soal OTT tersebut maupun juga pemeriksaan yang dilakukan di dalam terkait dengan Emmanuel Ebenezer juga sudah dikonfirmasi berada di dalam. Tapi untuk nama-nama ataupun juga jumlah pasti dari orang yang memang juga ikut diamankan ini yang masih perlu mendapatkan konfirmasi. Tapi sejauh ini untuk informasi yang sudah firm, yang sudah jelas, yang sudah dikonfirmasi oleh pimpinan KPK, yakni benar adanya OTT ataupun operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Wamenakar Emmanuel Ebenezer dan juga Emmanuel Ebenezer sudah berada di dalam untuk tentunya melakukan pemeriksaan tentunya dari pihak KPK untuk mendalami terkait dengan kasus ini ataupun juga OTT dengan dugaan ini adalah sertifikasi pengurusan K3. Bella.
Okta, apakah juga sudah ada informasi kasus terkait dengan sertifikasi K3 ini kasus lama atau kasus baru? Iya, Bella dan juga saudara, sampai dengan saat ini tentu untuk kasus dari pengurusan sertifikasi K3 ini tentu menjadi kasus yang memang baru diketahui begitu, karena memang dari OTT-nya itu sendiri baru dilakukan saat ini, sehingga apakah memang KPK mengetahui soal kasus ini, apakah memang ada aduan sebelumnya dari masyarakat maupun juga dari pihak lain soal kasus ini yang masih tentu harus kita tunggu konfirmasi lebih lengkap, karena Bella dan juga saudara, biasanya untuk adanya OTT ini selain dari misalnya dari mereka yang terjerat ini sudah diamankan begitu di dalam, kemudian dilakukan pemeriksaan, baru nanti dari pihak KPK akan melakukan konferensi pers. Nah, di konferensi pers itulah baru dijelaskan lebih lengkap, lebih lanjut soal apakah kasus ini sudah terendus oleh KPK sejak lama atau memang menjadi kasus yang baru, kemudian baru mengumpulkan barang bukti dan sebagainya, dan baru ditetapkan siapa saja yang akan terjaring di OTT. Tentu ini yang akan kita dalami maupun juga kita pantau bersama, Bella, sambil juga kita mencari tahu terlebih lanjut lagi pada pihak KPK, karena sampai dengan saat ini informasi yang kami terima, seluruh awak media juga masih menunggu informasi lebih lengkap, tapi yang pasti di dalam sudah berada Emmanuel Ebenezer, dan juga tentunya KPK juga sudah mengkonfirmasi adanya OTT yang menjerat Wamenakar Emmanuel Ebenezer ini. Bella? Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani langsung dari gedung KPK. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk mengupdate informasinya. Terima kasih, Okta.